Tragedi 10 November, kisah heroik Kiai Amin Cirebon melawan tentara Inggris. Kiai Amin bin Irsad atau yang lebih dikenal dengan nama Kiai Amin Sepuh lahir pada tahun 1879 Masehi di Mijahan Plumbon, Cirebon, Jawa Barat. Semasa kecil Kiai Amin belajar ilmu agama serta ilmu-ilmu kebatinan kepada ayahnya, yaitu Kiai Irsad. Kemudian setelah dirasa cukup menguasai dasar-dasar ilmu agama dan ilmu kanuragan dari sang ayah, beliau dipindahkan ke pesantren Sukasari Pleret, Cirebon di bawah asuhan Kiai Nasuha. Setelah dari Pleret, beliau lalu pindah ke sebuah pesantren di daerah Jatisari di bawah bimbingan Kiai Hasan. Berbagai pesantren beliau datangi untuk berguru ilmu agama dan beliau pun terus berkelana ke berbagai tempat untuk menuntut ilmu dari para ulama yang mumpuni di tanah Jawa. Perjalanan Kiai Amin mengantarkan ia ke pesantren Kaliwangu Kendal hingga pesantren Tebu Ireng Jombang. Kiai Amin memang sudah memiliki kecerdasan dan keistimewaan yang ia dapatkan dari buah pembelajaran dari banyak ulama dari berbagai pesantren. Sehingga belum lama belajar di pesantren Tebu Ireng, Kiai Amin bertolak ke tanah Arab untuk memperdalam ilmu agama pada salah satu guru beliau di Mekah bernama Kiai Mahfud Termas, seorang ulama ternama asal Pacitan, Jawa Timur. Berdasarkan amanah dari sang ayah, Kiai Amin diamanatkan untuk menimba ilmu kepada Kiai Ismail bin Nawawi di pesantren Babakan, Ciwaringin, Cirebon. Maka setelah selesai menimba ilmu di Mekah, beliau kembali ke tanah air untuk belajar di pesantren Babakan, Ciwaringin. Ketika belajar di pesantren Babakan Ciwaringin, karena kepandaian yang dia miliki, beliau dikenal dengan sebutan santri pintar. Sepeninggal Kiai Ismail pada tahun 1916, pengasuh pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon diteruskan oleh Kiai Amin yang lebih dikenal dengan nama Kiai Amin Sepuh. Kiai Amin selain dikenal sebagai ulama yang memiliki pengetahuan ilmu agama yang luas, beliau juga menguasai ilmu-ilmu kanuragan dan karomah kesaktian yang sangat tinggi. Kepiawaian dan kedikdayaan Kiai Amin Sepuh tertuang dalam perjuangan 10 November 1945 di Surabaya. Diceritakan dalam sebuah majelis atau rapat yang digelar oleh para ulama dan pejuang di Surabaya dalam mempersiapkan perlawanan terhadap pasukan Inggris yang akan merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Salah satu peserta majelis yaitu Kiai Haji Abdul Mujib Ridwan mengajukan sebuah pertanyaan kepada seluruh anggota. Berikut pertanyaan yang beliau lontarkan. Kenapa perlawanan rakyat Surabaya menghadapi pasukan Inggris belum juga dimulai? Padahal saat ini tentara dan rakyat sudah sangat siap untuk melakukan pertempuran. Melihat tak satu pun hadirin yang dapat menjawab, akhirnya pertanyaan itu dijawab sendiri oleh Kiai Mujib. Jawabannya adalah menunggu restu dan izin dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau yang merupakan salah satu pimpinan dan tokoh utama perlawanan rakyat pada saat itu. Alasan dari belum adanya izin atau komando perlawanan dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, ternyata beliau sedang menunggu datangnya pejuang tangguh kekasih Allah dari Cirebon yang akan menjaga langit Surabaya dari serangan musuh. Beliau adalah Kiai Abbas Abdul Jamil dari pesantren Buntet dan Kiai Haji Amin Sepuh dari pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon.
Kedua ulama dari Cirebon itu menjadi salah satu kekuatan utama dan menjadi kunci akan meletusnya perlawanan rakyat terhadap pasukan Inggris yang terjadi di Surabaya pada 10 November 1945. Sebagai seorang ulama, Kiai Amin yang legendaris dari Cirebon juga dikenal sebagai seorang pendekar yang menguasai berbagai ilmu kanuragan. Beliau juga seorang yang jago dalam peperangan. Sehingga pada saat mendengar Inggris akan mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 dengan misi mengembalikan Indonesia ke Belanda, maka Kiai Haji Amin menggelar rapat bersama para kiai di wilayah Pleret Cirebon yang melibatkan Kiai Abbas Abdul Jamil Buntet, Kiai Ansori Pleret, dan para ulama lainnya. Pertemuan itu ditindaklanjuti dengan pengiriman anggota laskar dari Cirebon ke Surabaya untuk menghadang 6.000 pasukan tentara Inggris. Tidak ketinggalan, Kiai Amin juga ikut berangkat ke Surabaya serta turut mengusahakan pendanaan untuk biaya keberangkatan dan bekal perjalanan. Kepahlawanan Kiai Amin beserta Kiai Abbas Abdul Jamil dalam peristiwa 10 November memang cukup legendaris sampai sekarang. Bahkan saat itu ada stasiun radio yang menyiarkan bahwa Kiai Amin ada seorang yang sakti yang tidak mempan senjata maupun peluru saat bertempur di Surabaya. Dan juga beliau dikabarkan tetap berdiri tangguh dan tidak mati meskipun dilempari bom sebanyak 8 kali. Kiai Amin menorehkan sejarah yang begitu besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Meski nama dan jasa beliau mungkin tidak banyak dikenal oleh sebagian masyarakat Indonesia. Jasa dan perjuangan beliau semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua agar tetap menjaga dan mencintai negara kesatuan Republik Indonesia.